kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Banjir kembali melanda 6 desa di 2 kecamatan di Aceh Singkil. Para korban banjir di Aceh Barat mulai diserang berbagai penyakit, terutama demam dan penyakit kulit. Lokasi penampungan ratusan imigran Rohingya di bekas kantor imigrasi Lok Sumawe dinilai tidak layak huni dan membahayakan. Sepekan usai banjir bandang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara, sejumlah material banjir masih berserakan. Bahkan tumpukan kayu dan batu serta lumpur banjir belum seluruhnya disingkirkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengerahkan alat berat untuk membersihkan rumah dan sejumlah fasilitas umum dari lumpur dan material banjir lainnya. Beberapa petugas dan relawan diturunkan guna membersihkan lumpur di jalan dan fasilitas umum dan rumah warga. Permukiman 81 desa di 15 kecamatan di Aceh Tenggara terdampak banjir bandang. Akibatnya 179 rumah rusak, 1.804 keluarga atau 6.571 jiwa harus mengungsi. Banjir bandang yang kedua kalinya pada bulan November ini juga merenggut 2 korban jiwa, salah satunya balita berusia 2,5 tahun. Hari ini pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan instruksi dari PJ Bupati Aceh Tenggara Bapak Dr. Andes Sakir MSI memerintahkan kepada kami seluruh OPD yaitu 28 dinas dan badan, kemudian 16 kecamatan, 19 puskesmas, 5 sekretariat ikut berpartisipasi dengan jumlah staf masing-masing, ada yang 10, ada yang 50 dan ada yang 20 sesuai dengan besaran atau banyaknya jumlah staf yang dibawa untuk berpartisipasi membersihkan fasilitas-fasilitas umum, kemudian sarana dan prasarana umum, serta membantu warga untuk membersihkan rumah atau pekarangannya masing-masing. Banjir bandang bukan saja menerjang rumah, namun 335 hektar lahan pertanian warga rusak. Akibatnya banyak petani gagal panen pada musim ini. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara. Seorang buronan kasus kepemilikan 10,4 kg sabu-sabu akhirnya ditangkap. Penyelundup sabu-sabu melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar ditangkap di Padang Bulan, Sumatera Utara setelah buron lebih dari 5 bulan. Polisi hanya menangkap pelaku, sedangkan barang bukti sabu-sabu seberat 10,4 kg sudah lebih dulu disita petugas bandara untuk dimusnahkan. Berapa? Mahasiswa. Alhamdulillah berkat dari informasi masyarakat sudah bisa kami tangkap. Kami itu dalam penyalahgunaan narkoba menekankan pada kegiatan-kegiatan represif. Tapi di sisi lain kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif. Kami sudah membuat kampung bebas narkoba yaitu di Desa Lampulo. Diharapkan nanti Kampung Lampulo sebagai kampung bebas narkoba menjadi role model bagi kampung-kampung yang lain bagaimana kita mencegah dan meminimalisir peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Sebelumnya 10,4 kg sabu-sabu yang dikirim melalui jasa kurir melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar digagalkan petugas. Sabu-sabu tersebut dikirim untuk tujuan Kebun Jeruk, Jakarta. Modus penyelundupan sabu-sabu ini termasuk baru. Pelaku bertransaksi melalui media sosial dengan menggunakan akun khusus. Sebelum mengirim sabu-sabu, pelaku lebih dulu mengirimkan kopi. Berbekal pengiriman kopi, pelaku lalu mengirim sabu-sabu melalui jasa pengiriman, namun terlanjur digagalkan petugas.
Barang bukti sabu-sabu telah dimusnahkan bersamaan dengan barang bukti narkoba lainnya di Mapolda Aceh. Sementara pelaku masih diperiksa tim Sat Narkoba Polresta Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Meski sempat memunculkan polemik, 514 imigran Rohingya yang mendarat di 3 daerah di Aceh akhirnya ditampung di bekas gedung imigrasi kelas 2 Lok Sumawe. Namun gedung tersebut dinilai tidak layak karena bangunan lama dan belum pernah direnovasi. Penempatan Rohingya selama 3 bulan di gedung tersebut membahayakan keselamatan mereka. Kondisi gedung harus direnovasi agar nyaman dan layak. Meski demikian, pihak UNHCR menempatkan pengungsi Rohingya di lokasi tersebut untuk sementara. UNHCR juga meminta bantuan petugas medis dari beberapa fasilitas kesehatan Lok Sumawe untuk memeriksa kesehatan pengungsi. Kasih Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Lok Sumawe, Izhar Rizky, mengkhawatirkan keselamatan pelarian asal Myanmar ini. Selain kondisi bangunan yang kurang layak, jumlah pengungsi yang ditampung di lokasi tersebut terlalu padat atau melebihi daya tampung. Kantor imigrasi, sehingga terbengkalai mereka meninggalkan begitu saja, tidak ada penanganan ataupun pembersihan areal yang bekas dipakai. Jadi untuk gedungnya sendiri ini sebenarnya sudah tidak layak untuk dapat difungsikan. Jika pengungsi yang dari Sabang itu dibawa ke sini gimana? Jika pengungsi dari Sabang dibawa ke sini, mereka harus koordinasi dulu ke Pemko Lok Sumawe. Karena dari untuk masalah perizinan, apakah bisa ditempatkan di Lok Sumawe atau tidak, itu dari. Jika ditempatkan di sini, apakah mereka akan layak ditempatkan di sini nanti ya? Dengan kondisi bangunan yang seperti ini, saya rasa tidak layak. Penempatan para imigran Rohingya hanya diberikan waktu selama 3 bulan. UNHCR harus mencari solusi untuk pemindahan para pengungsi Rohingya ini setelah 3 bulan. Pihak keimigrasian hanya menyediakan tempat dan mengawasi para imigran Rohingya ini. Sedangkan kebutuhan sehari-hari ditangani Badan PBB, Urusan Pengungsi dan Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.